Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Katolik, Renungan Provinsi MSC Indonesia. Siapakah Yesus bagimu? Sudah begitu umum kita memberi atribut tertentu kepada Yesus sesuai dengan yang kita dengar, yang kita baca, atau juga yang dikatakan orang. Misalnya, Yesus adalah andalanku. Yesus adalah kompas dalam perjalanan. Yesus adalah pembelaku. Bahkan yang agak biblis, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah penebus, Yesus adalah penyelamat, dan seterusnya. Namun, apakah itulah pengertian sebenarnya seperti yang Yesus dan Bapa kehendaki? Ataukah kita juga sama keliru dengan orang-orang Yahudi? Sedikit intermezzo, orang-orang Yahudi secara subjektif menganggap Yesus sebagai sang pelanggar hukum hari Sabat. Ini termasuk tuduhan serius, sebab hari Sabat adalah hari suci bagi kaum Yahudi, hari suci untuk ibadat, dan tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan apapun. Lebih dari itu, adalah hari yang sudah ditetapkan dalam 10 perintah Allah yang diterima Musa, sebuah ketetapan yang mutlak ditaati. Tapi tuduhan yang lebih serius dan menjadi konflik yang sangat berbahaya adalah ketika Yesus menyebut Tuhan sebagai Bapanya dan bahkan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dalam Injil Yohanes, orang-orang Yahudi menjawab, "Bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Itu ada di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 33. Orang Yahudi menganggap orang demikian sudah melakukan penghujatan dan melanggar perintah Allah. Pada sisi yang berbeda, bagi orang yang sakit di kolam Bethesda, Yesus adalah sang penyembuh. Nggak peduli kapanpun itu, bahkan pada hari Sabat sekalipun. Yang terpenting, ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" orang itu langsung mau dan tentu sangat bersuka cita. Kita juga banyak kali mirip seperti orang ini. Yesus kita anggap hanya sebatas sang pembuat mujizat, sang penyembuh yang bisa melaksanakan banyak hal ajaib dan luar biasa. Apakah itu juga pandangan sebenarnya? Pada akhirnya, Yesus membantu kita menjelaskan siapa dirinya. Yesus sendiri menyadari betapa penting dia menjelaskan kepada kita siapa dirinya. Kita bisa mengaitkan mulai saat Yesus dimuliakan di atas gunung, Injil Matius 17, bacaan Injil minggu kedua masa Prapaskah. Allah mau memperlihatkan kepada kita siapa itu putra. Dalam Injil hari ini, sembari Yesus menjawab kritik kaum Farisi dan orang-orang Yahudi yang menuduh Yesus melanggar hukum hari Sabat, Yesus menjelaskan justru dengan luar biasa tentang siapa dirinya. Saya mencatat 3 ayat sekurang-kurangnya supaya membantu kita. Yang pertama, ayat 19. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Atau ayat 20. Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Dan bagi saya, ayat yang sangat menginspirasi adalah ayat terakhir, ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dengan 3 ayat ini, saya kira ada beberapa hal menarik yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Yang pertama, Yesus adalah cerminan dari Bapa. Ada sebuah relasi mendalam yang hanya bisa dipahami secara spiritual. Puncaknya adalah Bapa dan Yesus adalah satu. Pasti sukar membayangkan siapa itu Allah, sekurang-kurangnya bagi kita. Tetapi lewat Yesus, Allah begitu nyata bagi kita.
Yesus memperlihatkan Allah yang sebenarnya. Inspirasi kedua adalah kata-kata Yesus sendiri. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Saya pikir ini rahasia paling besar yang Allah mau tunjukkan kepada kita lewat Yesus. Mungkin dengan alasan-alasan tersebut, Yesus memperlihatkan cinta Bapa yang luar biasa kepada kita. Bapa yang tidak pernah melupakan kita. Bapa yang mau menjadi penebus bagi kita semua. Coba bayangkan cinta yang begitu luar biasa. Saya pikir mungkin inilah yang menjadi inspirasi bagi saya dalam tulisannya. Seorang yang tidak melupakan umatnya yang tertindas. Dibandingkan dengan seorang ibu yang mungkin bisa melupakan anak yang dikandungnya, tetapi Tuhan tidak akan melupakan umatnya. Saya pikir jika seseorang bertanya kepadamu, siapakah Yesus bagimu? Itulah Yesus bagimu, bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih banyak.